Podcast Des, podcast desa, catatan kecil dari desa. Kami pemuda pemudi Indonesia yang tergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di Podcast Des, podcast desa. Kali ini kita berada di salah satu kafe atau tempat makan nantinya di Melete Coffee yang berada di Pulungan. Jadi tempatnya enak dan nyaman, cocok untuk kita nongkrong-nongkrong, apalagi nongkrongnya muda-mudi. Dan sekarang saya didampingi oleh Ketua Karang Taruna beserta Sekretaris. Selamat malam Mas Andre, Mas Miftah. Salam. Salam Karang Tarunanya. Salam Aditya Karya Fatbahayoda. Salam. Oke, luar biasa. Saya masih sedikit hafal ya kalau salam Karang Tarunanya karena di periodisasi yang lalu saya termasuk pengurus loh Ya. di Karang Taruna Sedati. Termasuk salah satu pengurus harian di Karang Taruna Sedati. Wakil ketua ya. Wakil ketua. Sekarang berjumpa lagi, bernostalgia kepada teman-teman. Kalau di Karang Taruna sebutannya apa Mas Miftah? Sahabat Karang Taruna. Sahabat Miftah dan sahabat Andre. Ini adalah pengurus periodisasi di tahun 23 sampai 23 sampai 2028. Kalau periodisasi di Karang Taruna memang ini ya 5 tahun. 5 tahun. Dan SK yang bikin Macam-macam. dari kecamatan. Ya. Karena perlu diketahui sahabat-sahabat semuanya, Karang Taruna ini adalah organisasi di sekitar 1960, masih Orde Baru di era Presiden Soeharto, kalau nggak salah nih Mas. Ya, betul. Kalau nggak salah dibentuk. Apa yang melandasi dibentuknya Karang Taruna zaman dulu Mas Miftah? Karena pada waktu itu Karang Taruna dibentuk karena ada kesenjangan sosial. Pada waktu di Orde Baru, Ya. itu pemuda-pemuda berkumpul untuk merumuskan dan mendirikan suatu wadah yang bernama Karang Taruna yang dinaungi oleh Kementerian Sosial. Memang Karang Taruna ini organisasi kepemudaan yang di SK langsung oleh pemerintah, beda sama kepemudaan yang lain Berarti Karang Taruna ini adalah anak kandung dari pemerintah. dari pemerintah ya. Ya. Kalau di level desa itu berarti SK-nya yang bikin kepala desa. Jadi organisasi pemuda yang disahkan lewat pemerintah setempat kan gitu. Iya. Kalau di Jatim SK-nya gubernur ya, Gubernur. Menjawab kegelisahan sosial waktu itu. Kalau yang dirasakan oleh Mas sahabat Miftah dan sahabat Andre, saat ini problematika khususnya ngomong kalau Karang Tarunanya kan usia mungkin di SMP ya, SMP 13 sampai 45 tahun. ya 13 ya memasuki usia SMP sampai ke 45. Jadi menjawab persoalan-persoalan kalau usia di 45 ke bawah generasinya kan beda. Ya. Kalau 20 ke bawah generasinya kan beda. Jadi antara milenial dan Gen Z, apa tantangan terbesar saat ini Mas Miftah dan Mas Andre? Mungkin Mas Andre dulu. Kalau tantangan Karang Taruna ini terkadang yang menjadi tantangan itu dari desa-desa itu tidak ada kegiatan yang dilakukan secara bertahap atau tiap bulan. Jadi tantangannya yaitu untuk mengumpulkan massa itu karena tidak ada kegiatan rutin itu yang membuat susah. Dan juga kalau karena kita levelnya kecamatan, kita menaungi beberapa desa. Kalau dari Ada berapa desa di Sedati? 16 16. Itu hidup semua Karang Tarunanya. hidup semua. Kecuali ada 2 yang nggak hidup. Ada 2 yang Yang belum aktif ya, belum aktif. Sebenarnya Karang Tarunanya ada. Kalau tetapi hidup lah itunya Iya, ya. iya. Organisasinya hidup, tapi keaktifan organisasinya ya. Karena tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya kumpul-kumpul. Dan kalau ngomong daerah atau wilayah di Sedati ini lebih cenderung aktivitasnya di sosial religius ya. Iya. Sosial religius artinya kawan-kawan yang kemudian jadi pengurus di Karang Tarunanya aktif di organisasi yang religius itu yang ya kita sebut saja ya IPNU, Ansor dan sebagainya. Kalau Karang Taruna mungkin belum bisa mendominasi ya untuk di wilayah desa kan. Terus apa yang harus dilakukan dari Mas Miftah
untuk mendobrak itu, dobrakan setelah dilantik ya ini ya. Ya, kan pada waktu kita dilantik dan sudah kita raker, ya, kita sudah mulai gebrakan bahwasanya di desa itu agenda itu jangan di Agustusan saja. PHBN. Ya. Karena mindset di Karang Taruna itu hidupnya itu pada waktu Agustusan saja. 17, ya. Tapi kemarin itu kita karena di pengurusan kita itu semua ketua-ketua di Karang Taruna desa itu sudah saya masukkan koordinator dan pengurus harian. Nah, di situ kita komunikasinya gampang dan pengendaliannya juga gampang, Mas, karena di situ nanti kita akan mendoktrin mereka bahwasanya jangan bikin program yang sekiranya ada di 17 Agustus saja. Kita membuat message yang baru di Karang Taruna bahwasanya kita organisasi sosial yang dinaungi oleh pemerintah dan mendapatkan fasilitas dari desa. Itu kita harus mengadakan kegiatan yang berkelanjutan dari bulan ke bulan ataupun nanti ada triwulannya lah biar ketata. Itu sudah berjalan di sebagian Karang Taruna yang ada di desa di Kecamatan Sedati. Termasuk kemarin itu ada di desa Sedati Gede, Kalangannya, terus Sedati Agung itu ada, Banjar Kemuning ada, terus Cemandi Ngisik Cemandi belum ada, terus Tambak Cemandi, Segoro Tambak ini Tan PB itu baru kepengurusan baru. Jadi masih belum bisa kita untuk monitoring. Kalau sudah pada waktu dilantik, nah itu nanti kita sisipkan program-program kerja yang sekiranya bisa mengenal langsung di masyarakat. Karena khususnya kepemudaan ya. Karena prioritas kita di ini itu kita untuk sosial untuk warga yang khususnya di Kecamatan Sedati itu kita akan banyak di UMKM-nya. Oh, jadi fokus UMKM. Karena kita tahu sendiri di Sedati itu banyak produk-produk UMKM yang banyak, tapi untuk di pemasarannya ataupun untuk packaging. Seperti kemasan itu masih belum bisa untuk bersaing di luar. Oleh karena itu kemarin untuk mungkin 1 bulan ke depan ini ada pelatihan UMKM di Karang Taruna Kecamatan Sedati. Di situ kita akan pelatihan digital marketing dan kemasan dan bagaimana cara bermarketing yang bagus. Memasarkan yang baik. Kalau sahabat Karang Taruna di Karang Taruna ya, kenal nggak sahabat UMKM? Kalau sahabat UMKM siapa? Kenalan dulu. Salah satu gebrakan di Karang Taruna Kecamatan yang bisa membuat di desa-desa itu ada rutinan, yaitu ada dari program kerja Karang Taruna Kecamatan itu kartarisasi. Apa itu kartarisasi? Kartarisasi itu kita turun ke desa-desa memberikan pemahaman tentang tugas pokok fungsi dari masing-masing kepengurusan. Kadang ada dari beberapa desa itu tidak tahu tugas pokok fungsi dari masing-masing. Nah, program kerja dari Kartaracam ini salah satu gebrakan, yakni kartarisasi. Kita turun ke desa menjelaskan apa itu tugas pokok fungsinya masing-masing. Tupoksi Karang Taruna di masing-masing desa. Sehingga bisa berjalan dengan lancar. Dan juga kita kenapa biar kita nggak kalah eksis dengan organisasi religius yang ada di Sedati. Berkompetisi yang inilah secara program ya. Artinya kan sama kalau punya masing-masing punya program yang baik di IPENU, di Ansor, di Karang Taruna atau ormas-ormas Islam yang lain atau organisasi kepemudaan yang lain, kita bersaing secara program kan. Dan kembali lagi ke masyarakat sebenarnya, ke anggotanya juga, peningkatan SDM dan sebagainya kan gitu. Kalau di Karang Taruna gini Mas Miftah, ada nggak plot di setiap masing-masing desa itu anggaran untuk kepemudaan? Ada, Pak. Termasuk cantolan payung hukumnya kan sudah jelas ya? Sudah ada. Karena Karang Taruna itu termasuk lembaga desa. Lembaga desa itu Karang Taruna itu harus mendapatkan haknya untuk anggaran tersebut.
Tapi Dari APBD. iya, dari APBD. Tapi terkadang ini yang dikatakan oleh sekretaris saya. Ya, kegelisahannya di mana kalau di tiap desa? Tupoksinya dari Karang Taruna itu kan belum tahu kan teman-teman. Oke. Nah, seperti itu. Karena pada waktu teman-teman ini ada Musrembang Des, Ya. nah, teman-teman Karang Taruna desa ini terkadang itu belum menyusun anggaran yang akan diajukan untuk tahun Ya. 1 tahun ke depan. Ya, Nah, programnya apa saja, anggarannya berapa kan gitu sih. nah, seperti ketahuinya Karang Taruna itu organisasinya itu beda kan sama ormek yang lain. Ya. Kita hanya butuh program kerja dan nanti anggaran kita diproposalkan kan seperti itu. Iya. Tapi di Karang Taruna itu sebenarnya sudah ada tupoksinya anggaran untuk kegiatannya sendiri-sendiri. Iya, benar. Dengan catatan Ya. kita pada waktu ikut Musrembang Des, Ya. nah, itu kita mengajukan kegiatan kita 1 tahun ke depan. Ke depan. Nah, nanti kalau tidak di ACC sama pemerintah desa, Atau pemerintah kecamatan misalnya. pemerintah desa dulu Pak. Pemerintah desa dulu. Nanti di pemerintah kecamatan, kita di pengurus kecamatan itu nanti Akan bisa membantu untuk memberi jalan ke Pak Camat, bahwasanya Pak Camat itu menyebut ke desanya masing-masing. Jadi Memfasilitasi seperti itu. dan mendampingi di Karang Taruna tingkat Ya. desa agar kemudian mendapatkan hak-haknya. Ya. Tapi hak itu harus dibarengi dengan program. Iya. Kalau hanya menuntut programnya saja, ya hak-haknya saja, tapi programnya tidak ada, ya sama saja ya di, Ya. di teman-teman Karang Taruna desa. Karena payung cantolan dan payung hukumnya sudah jelas. Sudah jelas. SK-nya kan sudah ikut kepala desa kalau di tingkat desa. Kalau di kecamatan, kalau di kabupaten sudah jelas kan gitu. Jadi inilah, jadi Karang Taruna itu sebenarnya kan gini Mas Miftah ya, Ya. banyak dijadikan ajang organisasi tahunan lewat PHBN. Ya. Dan salah satu bentuknya di Karang Taruna Sedati ini merubah mindset itu ya, merubah pola pikir masyarakat. Bahasanya Karang Taruna itu tidak hanya organisasi Yang ada sporadis atau dadaan kan gitu. Bukan. Jadi memang betul-betul ada visi misi yang kemudian di Kartacam ini kepingin berbasis UMKM. Jadi termasuk membantu masyarakat dalam mendigitalisasi UMKM. Apalagi Mas Yuta, trennya kan media sosial. Iya. Mas Andre melihat tren media sosial ini sekarang bagaimana Mas Andre? Ya sangat mengapresiasi dan juga beruntung ketika ada media sosial ini. Contoh kebetulan saya di Desa Banjarkuning. Iya. Di sana banyak UMKM yang ketika kita memberikan pengarahan perihal digital marketing kepada bapak-bapaknya atau ibu-ibunya akan susah. Kemudian ketika kita merangkul Karang Tarunanya, itu bisa menjadi Karang Taruna bisa membantu masyarakat UMKM untuk maju dengan cara kita membantu secara promosi melalui media sosial tadi. Termasuk nanti ini ya pelatihan konten kreator, Pelatihan konten kreator. membuat video yang baik. Iya. Undang dong sahabat UMKM. Siap. Untuk penjaringan di masing-masing desa yang kemudian dijadikan pengurus Karang Tarunnya kan nggak semudah ini ya, nggak asal comot ya. Tentunya akan ada seleksi dan bagaimana cara untuk diklatnya. Ada nggak di Karang Taruna desa dan kecamatan untuk Ada. tingkatan diklat atau pelatihannya? Ada. Kalau di Pengkaderannya maksudnya? Di Karang Taruna itu ada yang namanya LKKT. LD KKT. KKT. Ah, Itu tingkat dasarnya ya. Ya, Tingkat dasar. nah, itu di situ. Di situ. Sama di tingkat kecamatan juga LDKKT juga, tapi materinya nanti yang berbeda. Oh, untuk materinya muatan beda. materinya berbeda. Heeh. Di kabupaten juga ada, tapi nanti muatan materinya juga berbeda. Iya. Seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya itu sama juga pengkaderannya dengan ormas-ormas yang lain, kepemudaan yang lain. Tapi kita memang yang membedakan kita cuma saat kita anak dari pemerintah gitu aja, Mas. Anak kandung. Terus Anak kandung. masalah keanggotaan itu di Karang Taruna itu semua ras bisa masuk, semua golongan bisa Agama. masuk. Nah, kita tidak membeda-bedakan asalkan mereka sudah di usia 13 sampai 45 tahun. Itu bisa kita rangkul semua. Tapi memang terkadang itu kita di desa ini memang kesulitan. Kesulitannya apa? Kalau satu mungkin kita belum action. Ya. Kalau kita belum action, otomatis kita untuk dapat apresiasi dari masyarakat dan pemuda yang
di lingkungan situ itu akan kesulitan. Jadi memancing bagaimana program itu bisa mendapatkan Iya. apresiasi dari masyarakat dan gitu ya, mendapatkan tempat di hati masyarakat. Jadi organisasi Karang Taruna ini nggak hanya wis kumpul-kumpul lanang wedok gak jelas kan gitu kan. Jadi ada kemudian program-program inovasi dari Karang Taruna dan sekretaris yang baru, terutama pengurus Kartatam Sedati, inovasi baru yang kemudian harus digagas saat ini karena tren media sosial kan. Iya. Apalagi yang disampaikan Mas Andre di tingkat desa saja kan ya, ngapunten yang dari pesisir kan itu banyak sekali, tiap desa masing-masing UMKM kan gitu ya, untuk pelaku-pelaku usaha kan gitu, yang tidak nampak maupun yang nampak. Pelaku usaha yang tidak nampak itu ya jualan online di rumah, Ya. terus kemudian di online, kemudian yang nampak ya mungkin ada toko dan ada bangunan dan ada jualan yang digelar dan seperti itu. Akhir Mas Andre dan Mas Miftah, apa yang kemudian jadi spirit atau motivasi di teman-teman atau sahabat-sahabat Karang Taruna di Sedati agar kemudian pemuda itu punya eksistensi kan? Pemuda itu punya arahan yang jelas kan? Bisa disampaikan di podcast Des. Mas Andre dulu, harapannya untuk pemuda-pemuda di Sedati kalau Harapan untuk pemuda-pemuda Sedati ya, khususnya di Karang Taruna, bahwa eksistensi kita nggak perlu takut untuk kalah eksistensi. ya. Kita tunjukkan eksistensi kita dengan aksi, dengan Aksi. program kerja yang jelas, dengan kegiatan-kegiatan yang jelas, dan kita juga harus menampik bahwa Karang Taruna ini hanya organisasi yang ada ketika Agustusan saja. Kita harus menunjukkan dan juga harus meyakinkan kita ini adalah anak dari pemerintah, dan kita juga harus mendapatkan respect dari pemerintah. Dan kalau dari level desa, kita harus menunjukkan kepada pemerintah desa dengan cara kita ikut andil dalam semua kegiatan program-program yang ada di desa. Kalaupun di kecamatan juga seperti itu, kita harus ikut andil semua kegiatan yang ada di kecamatan. Seperti itu. Kalau dari Mas Miftah, Ya. sahabat Miftah, Melanjutkan dari sekretaris saya tadi, memang betul kita itu organisasi itu sebetulnya di Karang Taruna itu selangkah lebih ke depan. Karena kita sudah mendapatkan anggaran di organisasi, semua pasti tahu kita di organisasi sosial itu paling kita kesulitan itu pasti di anggaran. Tapi di Karang Taruna apalagi tingkat desa itu kita jangan takut sampai yang namanya anggaran. Yang penting itu kita jelas, programnya jelas, kegiatan jelas, pasti di ACC dan akan dikasih anggaran oleh pemerintah desa. asal kegiatan itu Asal positif. kegiatan positif. Nah, seperti itu. Memang kemarin itu ada sebagian desa itu melapor ke saya bahwasanya saya tidak diberi anggaran. Terus saya langsung cross check dan dengan Pak Camat bahwasanya memang mereka belum menyusun kegiatan di 1 tahun ke depan. Kalau Belum mereka merencanakan ya. Kalau sudah direncanakan, otomatis pasti akan kita ACC Pak, seperti itu. Makanya untuk pemuda Karang Taruna yang ada di desa, tingkat desa dan kecamatan, jangan takut-takut membuat kegiatan yang bersifat positif dan bermanfaat bagi warga sekitar. Betul sekali. Nah, kita sudah mempunyai payung anggaran, payung hukum dan semuanya. Karena kita organisasi itu langsung di SK oleh pemerintah, kita melangkah itu jangan takut-takut untuk membuat gebrakan yang baru. Benar. Kita sebagai pemuda itu harus menjadi pemuda pembaru, bukan pemuda yang lalu. Nah, seperti itu. Mantap sekali sahabat-sahabat Karang Taruna, terima kasih dan sudah hadir. Dan pesan satu lagi, jangan lupa juga mampir di Melete Coffee ya. Ada banyak macam-macam kopi di sini dan nanti banyak yang akan jualan. Tentunya juga ada live musik yang kemudian nanti bisa itu. Alamatnya di Desa Pulungan, Kecamatan Sedati. Kalau teman-teman dari pertigaan Metro itu lurus aja ke timur sebelum komplek AL kanan jalan. Terima kasih. Salam Aditya Karya Fatma Yoga. Salam. Podcast Des, podcast desa, catatan kecil dari desa.